Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Gunawan. Saya lahir di Tegal tanggal 3 Maret 1990. Tak lupa puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat belajar dan menuntaskan studi saya di kampus ISMI Rustina Bekasi. Kali ini saya akan membawakan materi tentang kewirausahaan, di mana materi ini adalah salah satu syarat untuk semua mahasiswa tingkat akhir untuk bisa mengikuti uji kompetensi atau UTOM, serta untuk bisa mengikuti ujian tugas akhir sebagai persyaratan untuk penilaian kelulusan dan wisuda seorang mahasiswa. Wirausaha adalah suatu pelajaran yang berkaitan tentang bagaimana kita mengembangkan diri, bagaimana kita berusaha, dan bagaimana kita mencapai kesuksesan. Seorang wirausahawan harus mempunyai sifat dan kemauan yang tinggi, harus mempunyai keuletan, kesabaran, dan kemauan keras untuk maju, untuk berhasil, dan untuk sukses. Wirausaha adalah suatu pilihan hidup yang bisa menyajikan kesuksesan. Karena wirausahawan adalah mengajarkan kita tentang kemandirian, mengajarkan kita tentang berani untuk mengambil resiko, dan mengajarkan kita untuk selalu terus-menerus belajar, berusaha, dan pada akhirnya kesuksesan itu akan datang kepada kita. Wirausaha bisa berbagai macam bidang. Ada dalam bidang bisnis, bidang penjualan, bidang marketing, dan bidang produksi. Wirausaha yang bisa dilakukan dalam era globalisasi seperti ini adalah wirausaha di mana kita dapat menciptakan produk, barang atau jasa yang diminati atau diperlukan pada saat ini. Sebagai contoh adalah wirausaha dalam bidang pengolahan makanan. Usaha ini bisa berkembang dan bisa berjalan terus-menerus karena makanan adalah kebutuhan pokok dari setiap orang, yang mana setiap orang setiap hari harus makan dan memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya. Wirausaha, salah satu kunci kesuksesan dari wirausaha adalah bagaimana kita pandai untuk melihat peluang bisnis, bagaimana kita mampu mempelajari situasi dan kondisi sekitar kita, dan bagaimana kita mampu memasarkan produk atau barang yang telah kita produksi. Wirausaha dalam bidang jasa, contohnya seperti pengiriman paket, surat menyurat, dan lain-lain. Jenis usaha ini sangat cocok terdapat di lingkungan yang mayoritas adalah lingkungan industri, karena di daerah itulah banyak terdapat para pencari kerja yang tentunya mereka akan mengirimkan lamaran dan berkas-berkas persyaratan untuk melamar pekerjaan ke perusahaan yang mereka tuju melalui jasa pengiriman pos ataupun paket. Wirausaha ini tidak memerlukan butuh modal yang besar, karena dalam jasa ini kita cukup mempunyai kendaraan pribadi yang bisa kita untuk mengantarkan
surat atau dokumen tersebut, tentunya dengan pertimbangan keamanan dan ketepatan waktu yang harus kita capai. Contoh wirausaha yang lain adalah wirausaha dalam bidang makanan, yaitu warung makanan, ataupun wirausaha dalam bidang makanan pokok. Yang pernah saya pelajari ialah wirausaha dalam bidang seperti pecel lele ataupun makanan-makanan yang tiap hari kita makan, makanan yang cepat dan mudah untuk kita makan, makanan yang banyak diminati oleh lingkungan sekitar kita. Saya pernah mencoba menghitung dari setiap bahan dan modal awal sampai menghitung berapa hasil setiap hari para penjual pecel lele tersebut. Saya juga melakukan diskusi, melakukan tanya jawab dengan pelaku industri tersebut, ialah mereka yang berdagang atau berjualan pecel lele tersebut. Yang saya dapatkan adalah contoh untuk 1 ekor ayam dengan harga 20.000, mereka bisa membagi menjadi 4 potong atau 4 bagian, 2 bagian paha dan 2 bagian dada atau sayap. Dengan perhitungan 1 bagian itu 20.000 dibagi 4, yakni 1 potong ayam itu modal awalnya adalah 5.000. Sedangkan mereka menjual dengan harga 13.000. Bahan-bahan yang lain ialah seperti nasi ataupun beras, dan sambalnya itu dari tomat, cabai, sampai pun minyak goreng sebagai media untuk menggoreng. Dari perhitungan tersebut, kira-kira dari 1 kilogram nasi itu bisa menjadi sekitar 5 porsi atau 5 bungkus nasi. Katakan saja 1 kilogram nasi itu ataupun beras seharga Rp9.000. 9.000 dibagi 5 mendapatkan harga sekitar Rp2.000. Dari situ kita dapat memperoleh hasil ialah untuk 1 bungkus nasi 2.000 dan 1 potong ayam 5.000. Dengan hitung-hitungan 2.000 tambah 5.000 sama-sama 7.000. Dan untuk sambal dan minyak goreng saya hitung dapat dengan angka 2.000. Jadi sekitar 9.000 untuk modal awal. Sedangkan penjualan sebesar 13.000. Jadi keuntungan 1 porsi ayam goreng tersebut adalah 4.000 per porsi. Kalau kita berhitung-hitungan masalah 1 porsi kita dapat untung 4.000, ketika saya menanyakan kepada pedagang tersebut, dalam 1 kali dagang atau 1 malam itu mereka bisa dapat menjual sekitar 20 ekor ayam. Jadi 20 ekor dikali 4 sama dengan 80 porsi ayam. 80 porsi ayam dikalikan dengan Rp4.000, sekitar mereka dapat Rp240.000. Itu hanya dari penjualan ayam 20 ekor tersebut. Sedangkan pada seorang penjual ayam atau pecel lele itu mereka juga selain menjual ayam, mereka menjual lele goreng dengan harga 10.000 per porsi. Takaran untuk lele adalah 1 kilo dengan isi 8 ekor dengan harga per kilo adalah
sekitar Rp12.000. Jadi kita bisa bayangkan untung dari mereka dalam sehari itu sekitar 300.000. Jika kita bandingkan dengan karyawan atau pegawai swasta dengan kisaran UMR tahun 2014 ini sebesar Rp2.400.000, kita bayangkan satu bulan kita mendapatkan UMR Rp2.400.000, sedangkan seorang penjual pecel lele atau ayam goreng itu mereka bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000. Jika dikalikan dengan 30 hari kerja, bisa kita hitung bahwa mereka mendapatkan laba bersih sekitar Rp9 juta. Jadi dari contoh kasus di atas kita bisa menilai bahwa sesuatu yang kita anggap remeh, sesuatu yang anggap kita biasa, seorang penjual ayam goreng yang terlihatnya seperti orang terbiasa kebanyakan, ternyata mereka mendapatkan penghasilan yang lebih dari seorang buruh pabrik yang mereka berpenampilan bersih, berangkat menggunakan parfum, berpenampilan rapi, menggunakan sepeda motor bagus. Ternyata penghasilan mereka tak seberapa dengan penghasilan penjual lele tersebut atau ayam goreng tersebut. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seenak-enaknya kita bekerja di perusahaan, kita masih disuruh, kita masih diperintah, kita masih mempunyai atasan yang kadang membuat hati kita nggak tenang. Beda halnya dengan wirausahawan, walaupun kecil, tetapi mereka menjadi bos atau menjadi pengatur. Mereka bisa mengatur waktu kapan saja mereka mau dagang dan kapan saja mereka mau libur. Dari segi penghasilan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar para karyawan yang bekerja di bidang swasta atau di pabrik. Tapi hal itu tidak didapatkan dengan mudah. Tentu yang namanya orang berusaha pasti ada kendala, ada masalah, ada pesaing, ada kompetitor. Yang harus dilewati ialah dengan kesabaran, keuletan, kemauan untuk maju, kemauan untuk belajar dari kesalahan. Untuk itu semua memang tidak mudah. Itu semua memerlukan mental dan hati yang gigih untuk terus mencoba dan terus mencoba. Wirausahawan juga harus mempunyai relasi atau kenalan atau channel untuk mereka bisa memasarkan usahanya. Wirausahawan juga dituntut untuk mempunyai pribadi yang menarik, pribadi yang disukai banyak orang, sehingga apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka produksi itu dapat mudah mereka pasarkan. Selain itu, dalam berusaha, dalam bidang makanan, tentunya kita harus selalu memperhatikan bagaimana tempat jualan kita, bagaimana tempat untuk makan bagi para konsumen. Ini dari rasa harus kita jaga, dari segi tempat atau warung harus benar-benar bersih, nyaman, agar para konsumen senang saat mereka berada di tempat usaha kita. Wirausaha tentunya harus memikirkan bagaimana mereka berusaha dan bagaimana mereka mencapai
kesuksesan itu. Untuk berusaha kita harus adil atau kita harus relevan dalam mengambil keuntungan. Seorang wirausahawan yang terlalu berpikir tentang bagaimana mereka dapat mengambil untung sebanyak-banyaknya, itu pun tidak baik. Karena sebagai pengusaha kita bukan berpikir untuk hari ini dan hari esok, tetapi untuk berpikir untuk tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Kalau kita terlalu mengambil untung terlalu besar, tentunya konsumen pun akan kapok atau kita akan balik ke tempat usaha kita lagi. Tapi beda halnya kalau kita mengambil untung secukupnya, pasti seorang konsumen atau pembeli akan datang lagi dan membeli produk kita. Mereka akan menjadi langganan kita yang hampir tiap hari bisa datang ke tempat kita, sehingga penghasilan kita dapat masuk dengan rutin dan berkelanjutan. Wirausahawan harus mempunyai tekad yang kuat, harus mempunyai jiwa untuk maju. Contoh lain yang akan saya angkat adalah seorang pembudidaya ikan, yang mana adalah supplier dari seorang penjual lele tersebut. Hitung-hitungannya sebagai berikut. Satu bibit ikan lele dengan umur 1 minggu dengan ukuran sebesar lidi itu hanya dibeli dengan harga Rp100. Rp100 itu 1 ekor. Katakanlah dalam satu kolam atau satu bak penampungan budidaya tersebut dapat diisi sekitar 3.000 ekor ikan lele. Dari 3.000 itu kita bisa menghitung bahwa satu kolam itu hanya membutuhkan modal sebesar Rp900.000. Hanya membutuhkan modal Rp300.000 untuk pembibitan. Sedangkan untuk pakan, selet, dan perawatan kolam lainnya hanya memerlukan sekitar modal Rp600.000 dalam satu kali masa panen. Umur ikan lele sekitar 3 bulan atau 90 hari satu kali panen, sampai ukuran konsumsi untuk para penjual lele. Kita bisa menghitung dari modal Rp300.000 ditambah perawatan kolam dan pakan Rp600.000, modal awal yang dibutuhkan adalah Rp800.000. Dari hitungan tersebut, katakanlah 1 kilo ikan lele dihargai dengan 12.000, sedangkan satu kolam itu bisa menghasilkan 3.000 ikan tersebut. Kalau 1 kilo ikan dapat 1 kilo ikan itu berisi 10 ekor ikan lele, jadi dalam satu kolam itu bisa menghasilkan, penghitungannya adalah 3.000 dibagi 10 sama dengan 300 kilo ikan. Dengan 1 kilo ikan dengan harga 12.000. Jadi hitungannya satu kali masa panen itu mereka bisa dapat menghasilkan Rp3.600.000 dalam 3 bulan. Mereka mendapatkan untung sebesar 3.600.000 dikurangi bibit dan ongkos perawatan selama 3 bulan tersebut sebesar Rp800.000. Jadi
untung satu kolam ikan lele tersebut adalah Rp2.800.000 untuk satu kolam ikan. Sedangkan mereka bisa mempunyai 3-4 kolam ikan lele. Dari hal tersebut kita bisa menghitung keuntungan yang didapat dari sang penjual ikan lele maupun sang budidaya ikan lele. Dua contoh tersebut di atas adalah hanya sebagian kecil dari berbagai macam usaha yang bisa kita lakukan tanpa kita memikirkan tentang modal ataupun apa jenis usaha yang cocok untuk lingkungan kita. Sebenarnya di lingkungan sehari kita banyak peluang yang bisa kita ambil untuk menjadikan kita dalam kesuksesan kita. Namun yang sulitnya untuk kita adalah bagaimana kita bisa melihat peluang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita menjalankan usaha tersebut tentang kesabaran, keuletan, dan kemauan yang keras untuk bertahan dan berpikir untuk maju. Pengalaman saya dulu waktu sekolah di SMK diajarkan tentang kewirausahaan. Seorang guru wirausaha dalam bidang rongsok atau barang-barang bekas. Yang kita ketahui bersama-sama adalah gaji seorang guru honorer tak lebih dari sekitar Rp800.000. Mereka mau nggak mau atau diharuskan berpikir keras bagaimana mereka mendapatkan penghasilan di luar pekerjaan mereka seorang guru. Saya sungguh terkejut dan salut karena mereka ternyata dibalik seragam mereka, dibalik kewibawaan mereka di dalam sekolah, mereka ternyata mau mengerjakan pekerjaan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Sepulang mengajar mereka mau mengambil rongsok atau barang-barang bekas keliling kampung-kampung menjadi pengepul barang-barang bekas, menjadi pengepul rongsok. Itu yang membuat saya kadang merasa malu juga, karena saya juga termasuk kadang masih ada rasa gengsi untuk melakukan hal-hal kecil yang sebenarnya itu adalah sebagai modal, sebagai awal untuk kita menuju kesuksesan. Tentu kesuksesan tidak langsung bisa dapat kita raih langsung menjadi besar. Kesuksesan dimulai dari hal kecil yang sehari-hari kita lakukan, dari kedisiplinan kita membagi waktu, dari kekuatan hati kita untuk menjauhkan diri dari rasa malas, dari sikap kita sehari-hari melihat peluang, melihat kondisi sekeliling kita. Itulah seorang wirausahawan. Mereka selain punya modal, mereka juga harus pintar melihat situasi dan kondisi sekitarnya. Tentu dengan pemerintahan yang sekarang ini cukup melegakan bagi para kalangan usaha, karena seorang Bapak Presiden Jokowi pun telah mengisyaratkan bahwasanya negara kita ini harus dimulai dengan para wirausahawan dari usaha kecil menengah. Kita tidak bisa selalu tergantung dengan perusahaan-perusahaan besar. Kita pun tidak bisa selalu menggantungkan diri, selalu berharap para investor asing untuk menanamkan modalnya di negara kita ini. Dari situ pemerintah sekarang banyak menggelontorkan dana untuk disalurkan pada para UMKM, usaha kecil menengah.
Salah satu di antaranya adalah dana kur, kredit usaha rakyat. Hal ini sangat bagus karena kredit usaha rakyat ini memang ditujukan untuk masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah yang ingin berusaha, tapi mereka belum punya modal untuk melaksanakan usahanya tersebut. Kredit usaha rakyat ini dipinjamkan tanpa jaminan apapun. Mereka hanya mengisi biodata, menyerahkan identitas diri seperti KTP, dan bunganya pun relatif rendah, dan seperti kredit-kredit yang ditawarkan oleh bank-bank swasta lainnya. Tentu hal ini tidak hanya dengan modal, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan pendampingan pada masyarakat kecil untuk mereka bisa berusaha. Mereka didampingi dalam usahanya, diberi pelajaran, diberi pengetahuan bagaimana mereka harus berwirausaha, bagaimana mereka mengelola hasil dari segala pertanian mereka untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai, daripada mereka harus menjual hasil pertanian mereka secara mentah-mentahan. Semoga apa yang dilakukan pemerintah ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai wirausahawan yang banyak. Dari apa yang telah saya baca, bahwasanya dari 250 juta rakyat Indonesia baru sekitar 2% yang menjadi wirausahawan. Sisanya adalah para petani, nelayan, dan buruh pabrik, serta pegawai negeri dan pegawai swasta. Hal ini tentu saja sangat miris. Negara kita ibaratkan dikuasai oleh asing, sehingga kita tergantung pada modal-modal asing. Negara kita dahulu adalah salah satu negara pengekspor minyak, namun sekarang menjadi negara pengimpor minyak. Negara kita dahulu adalah salah satu pengekspor beras, tapi sekarang mayoritas beras yang ada di pasaran adalah beras produk dari negara tetangga kita, yakni negara Vietnam, China, dan Thailand. Ini tentu saja harus menggugah hati kita, pikiran kita untuk kita harus bangkit, kita harus berani memulai, kita harus berani maju, dan kita harus berani mengambil resiko atas apa yang kita usahakan tersebut. Mudah-mudahan pada pemerintahan yang baru ini, pemerintah benar-benar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pelindung dari masyarakat, sebagai sesuatu yang dapat masyarakat andalkan. Kalau masyarakat mendapat kesusahan, pemerintah dapat memberikan bantuan, memberikan bimbingan, memberikan motivasi untuk rakyatnya selalu untuk maju dan untuk bekerja keras. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Satu hal yang masih saya ingat adalah sesuatu yang besar adalah dimulai dari yang kecil. Dan kita akan menjadi sukses tanpa kerja keras kita, tanpa kemauan yang tinggi, tanpa hati yang kuat, yang mamang menyerah dalam menghadapi segala masalah. Semoga di tahun berikutnya jumlah wirausahawan di negara kita ini akan terus
meningkat, sehingga kita dapat berdaulat dalam segala hal, dalam segala bidang. Kita dapat mengelola sumber daya alam kita dapat memanfaatkan segala apa yang ada di negara kita ini, di dalam bumi ini, untuk sebesar-besarnya menjadi kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada dosen, pada rekan-rekan saya, pada senior, pada semua staf di IKMI Rizkina yang banyak sedikit membantu saya, membantu kepribadian saya menjadi seperti saat ini. Mudah-mudahan ilmu apa yang telah saya dapatkan, apa yang saya pelajari dari kampus ini, apa yang saya pelajari selama kuliah ini menjadi bermanfaat, menjadi bekal yang kemudian hari bisa membantu saya untuk menuju kesuksesan. Untuk rekan-rekan sekalian, mari kita belajar. Kita tak malu untuk memulai sesuatu yang kecil. Kita tak malu untuk selalu belajar dari orang lain, mungkin dari yang lebih muda dari kita, dari hal-hal yang selama ini kita anggap sepele, dari hal-hal yang selama ini kita anggap kecil. Tentu semua itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga kita selalu menjadi hambanya yang selalu bersabar dalam menghadapi segala masalah, selalu percaya bahwa kehidupan ini adalah ibarat roda yang berputar, bahwa kehidupan ini tak selamanya di bawah dan juga tak selamanya di atas, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bijak, manusia yang selalu berpikir ke depan, manusia yang selalu berpikir panjang sebelum bertindak, sehingga saat kita mendapatkan sesuatu tidak ada penyesalan di kemudian hari. Terima kasih tak lupa saya ucapkan pada orang tua saya yang selama ini membimbing saya, memberi motivasi saya, menjadi contoh untuk diri saya, sebagai penyemangat saya. Karena mereka, saya bisa seperti saat ini, saya bisa mengenyam pendidikan sampai jenjang perkuliahan ini berkat tentunya dengan berkat doa mereka, dan kepada teman-teman saya yang sudah membantu saya dalam bekerja sama kita dalam susah ataupun senang. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih, dan pesan saya selama belajar di IKMI Rizkina sekarang ini, banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang saya dapat pelajari, banyak hal yang saya dapat terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih untuk semua orang di sekeliling saya atas dukungannya, atas doanya, dan atas support dan motivasinya. Dan yang paling utama adalah saya ucapkan terima kasih, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya dan rezekinya, sehingga saya dapat bertahan seperti ini, dapat menyelesaikan perkuliahan sampai semester 6, sampai semester akhir, dan semoga kedepannya saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk masukan untuk kampus saya adalah teruslah meningkatkan kualitas dari segi prasarana, dari segi pengajar, dari segi fasilitas, tentu harus semakin lebih baik lagi. Untuk adik-adik kelas saya terus belajar, terus menjadi yang terbaik, bersaing secara sehat, berkompetisi untuk mencapai prestasi yang kalian impi-impikan.
selama ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia indah, peretas gundah, dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk, pemanja rasa, dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang.